Pada kali ini kita lanjutkan cerita Xiaoyan yang akan memasuki makam surgawi. Mari kita dengarkan cerita Xiaoyan. Pintu spasial kuno berdiri di antara langit dan bumi, dan aura kuno menyebar menyebabkan jiwa semua orang bergetar. Semua orang harus menyadari aturan tentang memasuki makam surgawi. Setiap klan memiliki dua tempat, tidak mungkin ada kelebihan jumlah orang yang masuk. Di saat sosok tua Tong Xuan ditangguhkan di langit dan matanya menatap sosok manusia di sekitarnya saat dia berbicara, semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aturan memasuki makam surgawi selalu seperti ini, setiap klan memiliki dua tempat. Ini terus berlanjut bahkan sampai sekarang, namun hanya klan Gu, sebagai klan yang menjaga makam surgawi, menerima perlakuan istimewa. Misalnya ada 5 dari klan Gu yang bisa memasuki makam surgawi kali ini. Perlakuan istimewa semacam ini membuat klan lain sedikit cemburu. Xiaoyan, kita akan dipisahkan secara acak jika kita masuk secara terpisah, karena itu kita harus masuk bersama-sama. Sun Er menoleh dan tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk karena Xiaoyan sangat asing dengan makam surgawi. Jika dia membawa Sun Er bersamanya, maka Xiaoyan akan diselamatkan dari banyak masalah. Gemuruh pintu kuno yang berada dalam celah spasial di langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan pintu besar itu perlahan terbuka dan membentuk celah. Sebuah cahaya yang menyilaukan muncul darinya dan menerangi tanah. Jika orang-orang telah ditugaskan dengan benar, silakan bersiap untuk memasuki makam surgawi. Namun ingat, kalian semua hanya bisa tetap di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, makam surgawi akan secara otomatis mengeluarkan Anda. Penatua Tong Xuan sekali lagi berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat pintu kuno itu perlahan terbuka. 3 tahun di makam surgawi sama dengan setengah tahun di dunia luar, renung Xiaoyan. Ini adalah kesempatan yang bagus. Makam surgawi adalah tempat pelatihan yang sangat berguna karena aliran waktu di dalamnya aneh. Jika Xiaoyan berlatih selama 3 tahun di dalamnya, kemungkinan besar kekuatannya pasti akan meningkat. Seketika celah pintu kuno di langit semakin lebar, dan aura padat dari zaman kuno diluncurkan seperti kabut. Sepasang suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam hutan gunung. Setelah pintu kuno terbuka, 4 sosok bergegas menuju langit dengan kecepatan seperti kilat dan memasuki pintu yang baru saja dibuka di depan banyak mata. Itu adalah anggota klan Gu. Gu Zhen juga masuk. Xiaoyan sedikit terkejut ketika melihat keempat sosok itu. Sosok yang memimpin mereka adalah pria berpakaian hijau yang kuat yang dirasakan Xiaoyan saat itu. Di belakang pria itu adalah pria berjubah perak dan pria dengan penampilan kekar. Tentu saja orang yang menyebabkan Xiaoyan paling terkejut adalah sosok terakhir, Gu Zhen. Namun Gu Yao tidak memilih untuk memasuki makam surgawi kali ini. Sepertinya dia melakukan retret, karena itu para tetua meminta Gu Zhen untuk menggantikannya. Lalu Sun Er menjelaskan dengan lembut, tampaknya kegagalan ini merupakan pukulan besar baginya. Jika dia tidak dapat menerima kegagalan semacam ini, maka dia akan berhenti pada tingkat ini. Xiaoyan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya ketika dia berkelahi dengan orang lain. Dia tidak akan putus asa jika dia kalah. Semakin kuat lawan, semakin besar keinginannya untuk menang. Dengan kondisi pikiran seseorang seperti Gu Yao, akan sangat sulit jika dia benar-benar ingin terobosan ke kelas Douzun untuk menjadi Doseng, dibandingkan dengan Gu Zhen, sehingga Xiaoyan merasa bahwa pencapaian Gu Zhen akan lebih besar. Karena bakat Gu Zhen mungkin tidak sehebat Gu Yao, tetapi karakternya adalah yang paling tenang dan acuh tak acuh di antara semua anggota generasi muda yang bertemu Xiaoyan selama tahun-tahun ini. Karakter seperti ini yang sekuat gunung yang telah memberinya kemampuan. Sun Er mengangguk dan tersenyum manis dan bertanya, bagaimana kalau kita juga bergerak? Xiaoyan memiringkan kepalanya. Setelah itu dia menoleh dan menatap dokter peri kecil di belakangnya dan tersenyum ketika Xiaoyan berkata, waktu yang akan saya habiskan di makam surgawi kemungkinan akan cukup lama. Anda dapat kembali ke Falling Star Pavilion terlebih dahulu. Dokter peri kecil mengangguk, suaranya hangat dan lembut. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu dia bertukar pandang dengan Sun Er, lalu tubuh mereka bergerak dan berubah menjadi 2 sosok cahaya yang dengan cepat melesat menuju pintu kuno besar. Kemudian mereka menghilang dalam cahaya yang kuat dari pintu besar. Para anggota dari klan yang tersisa mulai bergerak satu demi satu setelah keduanya menghilang.
mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang terbang ke pintu besar. Setelah sosok terakhir memasuki pintu besar, riak intens tiba-tiba muncul dan pintu perlahan menjadi ilusi di depan mata semua orang sampai menghilang. Tempat berkabut kadang-kadang memiliki beberapa nyala api aneh berkedip di kejauhan. Mereka akan berkedip dan menghilang di kesunyian seperti kematian menutupi tanah. Ruang di dalam tanah yang sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera dua sosok berpegangan tangan perlahan keluar dari tempat itu dan muncul. Doki dalam tubuh mereka bersirkulasi saat mata mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling. Ini adalah makam surgawi. Xiao Yan menghela nafas lega setelah gagal mendeteksi situasi yang tidak terduga. Xiao Yan dengan aneh mengamati sekelilingnya lalu bertanya. Lalu Sun Er tersenyum dan mengangguk. Yang lain telah dipindahkan ke tempat lain. Makam surgawi ini sangat luas, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu orang lain atau tidak. Ini energi yang sangat kaya, itu bahkan lebih kuat dari energi gure alam. Xiao Yan meraih udara berkabut di depannya. Dia terkejut karena menemukan energi alami yang terkandung di udara sangat padat. Kemurniannya sangat melebihi harapannya. Sun Er tersenyum manis. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yan, dan bertanya, tingkat mana yang ingin dicapai? Jika memungkinkan, Xiao Yan ingin menuju ke makam leluhur Xiao Xuan di tingkat ketiga dari makam surgawi. Namun tempat itu terlalu berbahaya, kami tidak terburu-buru sekarang. Lagi pula, kita punya 3 tahun di dalam makam surgawi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er tidak tampak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia menyadari karakternya setelah datang ke sini. Wajar saja jika dia tidak akan menyerah pada makam Xiao Xuan. Ayo bergerak karena makam surgawi sangat besar. Kita harus bergegas ke level kedua dulu. Berdasarkan perkiraan saya itu akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih. Karena tekanan energi dalam makam surgawi ini, kami tidak dapat terbang lama. Karena itu kita harus menghabiskan sebagian besar waktu berjalan. Sun Er berbicara sambil tersenyum. Mata cantiknya mendarat pada Xiao Yan saat dia berkata, ketika kita mencapai pintu masuk tingkat kedua, Xiao Yan mungkin mencapai puncak Douzun bintang 5. Tentu saja jika Xiao Yan beruntung, bukan tidak mungkin untuk mencapai bintang ke-6. Sun Er tertawa lembut, dan menoleh matanya yang cantik menatap udara berkabut di sebelah kanannya, lalu tangannya perlahan diangkat sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Ini adalah tubuh energi. Seketika Xiao Yan terkejut ketika dia melihat sosok ilusi ini. Dia belum mendeteksi pendekatan hal ini. Mereka bisa mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri. Mereka diam-diam akan mendekati kita dan kemudian melancarkan serangan. Sun Er pun tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan sosok ilusi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Di saat suara terdengar dan sosok itu meledak, sekelompok cahaya seukuran ibu jari dengan cepat bergegas ke Sun Er sebelum dia meraihnya. Ini adalah inti energi yang menyimpan energi yang sangat murni. Dan itu adalah hal yang sangat bergizi yang telah saya. Sun Er membuka tangannya dan kristal seukuran jempol berbentuk jempol muncul di telapak tangannya. Ada benda bersinar dengan kabut energi yang sangat kaya. Biasanya inti energi dalam makam surgawi dibagi menjadi 9 tingkatan. Energi yang terkandung di dalam inti di tangan saya baru mencapai tingkat kedua. Itu dianggap inti energi rendah. Inti energi tingkat tinggi semua berada di bagian terdalam dari tingkat pertama atau tingkat bawah. Xiao Yan, mengapa Anda tidak mencobanya terlebih dahulu? Pegang di telapak tangan Anda dan gunakan metode Qi Anda untuk menyerapnya. Sun Er menjentikkan jarinya saat dia berbicara. Dia menembak inti energi ke arah Xiao Yan. Lalu Xiao Yan menerima inti energi dan ingin tahu memainkannya. Setelah itu Xiao Yan melakukan apa yang dikatakan Sun Er. Dia meraih inti energi di tangannya dan mengedarkan metode Qi-nya. Setelah sirkulasi mantra api, Xiao Yan tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia terpana untuk merasakan gelombang demi gelombang energi murni hangat yang mengalir keluar dari inti energi seperti air banjir. Setelah itu energi melonjak di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia bersukacita karena dia hampir tidak perlu memperbaiki energi ini. Yang perlu dia lakukan adalah mengedarkannya di dalam nadinya dan energinya tersimpan di anggota tubuh merasuk ke tulangnya dan memasuki otot tulang dan sel-selnya. Cara itu meresap menyebabkan Xiao Yan merasakan energi penguatan secara bertahap dalam tubuhnya. Bahkan lebih halus untuk menyerapnya daripada pil obat biasa. Xiao Yan tidak heran bahkan klan Gu, klan Hun,
dan faksi-faksi utama ini memegangnya dengan sangat hormat. Itu adalah harta karun yang misterius. Xiao Yan membuka tangannya setelah gugus energi terakhir memasuki tubuhnya, dan inti energi telah berubah menjadi debu. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jika tidak sulit untuk mendapatkan inti energi seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke Douzun Bintang 6 dalam waktu 4 bulan. Sun Er tersenyum ketika dia melihat kejutan di wajah Xiao Yan. Dia meletakkan tangannya di belakangnya dan jari-jari kakinya ditekan ke tanah. Tubuhnya yang cantik tampak seperti kupu-kupu saat dia dengan anggun melayang ke depan. Tawa yang jelas dan manis menyebar dengan lembut. Kakak Xiao Yan, ayo kita pergi. Kenapa kita tidak bermain game? Siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini? Xiao Yan tersenyum melangkah maju dan dengan cepat mengikuti Sun Er. Sangat ingin tahu seberapa kuat dia akan tumbuh selama 3 tahun.